Enggak. Yang bedanya Tahu. ganjul sini bedanya ini apa nih? Ini harus beda harga beda ya? Ini. Terus kalau itu berwarna beda? Ini berwarna juga beda. Bubble gum. Bubble gum kan rasanya ya? Kalau ini sama dengan kalau ini yang mana? Sama aja ya? Ini sama. 何お前はもう死んでいる Gini cara jualnya untuk range waktu umur berapa yang boleh beli, nggak ada ya? Nggak ada ya? Sesuaiin aja. Oke. Halo Invitation, saya Roni. Saya Fiska. Saya Deti. Yoga. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sex education ya. Nah, menurut kalian sex education itu apa sih? Nah, sex education itu adalah suatu pendidikan tentang seks. Jadi gini, dia itu mencakup tentang informasi seksualitas seorang manusia. Jadi kayak gitu. Berarti itu mencakup tentang alat-alat seks, kehamilan, dan lain-lain ya? Iyalah, kan at least seks suatu informasi mengenai suatu seksualitas seorang manusia. Soal manusia. Kalau Gimana? Oh, saya dulu ya. Oh iya. Tapi menurut saya orang-orang tuh banyak salah paham. Orang-orang tuh ngira kalau seks itu cuman semata-mata hubungan seksual. Padahal seks itu sendiri itu artinya alat kelamin yang membedakan laki-laki dan wanita. Kalau menurut saya, sex education itu atau pembelajaran tentang dunia seks itu yaitu berkaitan dengan pembelajaran tentang penyimpangan sosial tapi yang berkaitan dengan nilai sosial, moral, agama dan lain sebagainya. nilai sosial. Ya. Berarti pendidikan seks atau sex education itu harusnya dilakukan sejak dini ya? Penting banget. Penting banget menurut kita kan? Iya. Silakan dulu lanjut. Oh gini, jadi kalau untuk pembelajaran tentang sex education itu setiap tahapan kan tentunya kita menggunakan bahasa yang sesuai umur lah gitu kan. Kalau misalnya umurnya tergolong remaja atau masih anak-anak ya kita membahasakan dengan anak-anak juga gitu, seperti ini biar dia bisa juga menerima dengan bahasanya mereka gitu. Oke, problemnya adalah ketika seorang anak yang emang mencari namanya seksualitas atau sex education nih bertanya itu apa? Maksudnya make sense gak sih ketika seorang anak kecil bertanya hal yang seperti itu? Mungkin lebih ke, nah ini fungsinya buat ini, kalau ada yang pegang, teriak. Pokoknya dengan caranya mereka, misalnya kita taruh namanya itu. Oke. Nah, gitu. Ini atau- fungsinya buat kencing. Oke. Kalau ada yang buka celananya jangan dikasih, cuman anak yang bisa ngelihat ini gitu. Nah, diksi kata ya, Diksi anak kata. yang bisa melihat itu. Nggak usah cuman anak itself ya. Himself doang Iya, ya. himself Jadi doang. ibaratnya nggak, maksudnya kita nggak perlu ngasih tahu loh, orang udah anak kecil tuh udah tahu, dia udah keluar sendiri, Pak. Enggak. Bener. Justru karena dia tahu itu fungsinya buat apa, nanti di masa depan tuh dia Apa dia bertanya? Apa itu? Dia petantang petenteng nanti. Yuk, dia maksudnya nggak gini. Natural dia, secara biologis ya. Dia tahu itu fungsinya apa loh. Itu namanya tuh program dia pasti akan step seksualitas pasti akan naik sendiri dia, Iya, Pak. sesuatu itu tergantung caranya. Insting bermain. Insting bermain kan makanya penting. Nah, ini bukan cuma buat kencing loh. Ketika ada muncul nah ini cuma buat kencing lo itu adalah lo apa? Arti selain itu apa? Saya itu apa? Anda akan tahu sendiri, nah, dengan bimbingan ibu. Jadi edukasi sampai mana? Seks edukasinya sebenarnya sampai benar kata Deti tadi sih sebenarnya. Bahasa yang dimengerti oleh dia. Dan dengan cara yang dimengerti oleh dia juga gitu loh. Toh apa sih, sepenasaran apa sih anak TK gitu susah itu sehingga dia akan mencari emangnya yang lain itu apa gitu. Soalnya saya pas TK itu ya udah itu cuma buat kencing aja saya tahunya. Ya, kita bisa relate itu di zaman saudara. Tapi kita lihat apa yang terjadi di masa sekarang. Iya, masa sekarang. Dan kita karena media itu yang kita sampai bukannya mau tahu atau gimana ya, anak SD aja tuh. Mereka udah tahu kayak gitu, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana? Itu adalah peran seks edukasi itu di mana? Berarti lebih ke peran orang tua. Lebih ke peran orang tua. Mending gini deh. Nah itu pentingnya pembelajaran seks edukasi dengan menyelipkan nilai agama, nilai sosial, nilai moral. Jadi kalau segala sesuatu itu pembelajaran tanpa menyertakan nilai agama, dia nggak bakal ya seperti itu, seperti yang kamu bilang tadi gitu.
Jadi ibaratnya nih tolak ukurnya adalah sang orang tua ya. Menurut kita semua nih, apakah peran orang tua udah mulai nge-create nggak sih namanya sex education nih? Apa emang cuman aswino kita cuman sekedar wacana ya? Kita nggak tahu. Maksudnya menurut teman-teman semua, apakah sex edukasi ini udah diterapkan apa belum? Seharusnya sih kalau dari segi orang tua yang sekarang ya, sekarang udah canggih udah. Kalau pendidikan umum juga, kalau dari segi yang pendidikan yang basic gitu kan juga murah gitu loh. Ya tinggal buka YouTube, buka Google dan lain-lain kan, nggak kayak dulu kan. Orang tua kita dulu, bukan saya bilang orang tua kita kolot ya, belum secerdas orang tua sekarang seharusnya. Dan seharusnya anak yang sekarang itu lebih pintar, lebih ini soal sex education dengan orang tua yang pintar itu sendiri. Oke. Saya sendiri dulu pernah diajarin tentang itu. Itu pun karena ada kasus, kalau nggak salah itu ada anak SD yang dilecehkan oleh gurunya. Jadi orang tua saya memberikan saya sex education tapi nggak secara eksplisit, kemampuan saya aja gitu, pengetahuan saya aja. Dan menurut saya itu masih sampai sekarang saya masih ingat, dan ya karena orang tua saya memberikan pengetahuan seperti itu jadi tidak saya lakukan. Nah itu orang tua, apapun yang dilakukan orang tua akan diingat oleh anaknya. Jadi bahkan sampai umur sekarang. Inti utama adalah peran dari orang tua kan untuk sex education. Di luar dari pendidikan formal dan di lain-lain. luarnya ya. Agama, sosial itu bahkan akan lebih bagus kalau orang tua itu menyelipkan itu agama, sosial dan lain-lain itu gitu. Oke, yang kita tahu sih emang ngeri sih, mungkin sampai suatu film atau apa yang memperlihatkan anak kecil yang berpacaran, sayang. Gimana? Itu 2019 sudah serba canggih dan seharusnya semua sudah pintar. Tapi kenapa televisi yang namanya tidak boleh disebutkan ini karena tidak enak itu menontonkan percintaan anak SD. Menurut kalian gimana? Ya jelas yang kayak gitu cuman bilang hey sayang itu lucu bagi sebagian orang tuh lucu. Tapi menurut saya lucu itu dalam masuk artian imut gitu ya? Iya, lucu dalam artian cute gitu. Itu kan anak kecil yang mengimplementasikan hal tersebut. Nah, itu peran kita biar anak kecil nih nggak sampai sangat mudah untuk menerapkan hal tersebut gitu. Karena impactnya emang besar sih. Belum ditiru sama orang banyak, belum lagi entar di dokter hal yang serupa. Wahai produser acara TV, dengarkan ini. Anda bikin acara cari uang saja ya. Dengar, nonton ini, semoga viewers banyak. Nah, misalnya Ibu Deti punya anak, terus anaknya Ibu Deti itu menonton sinetron, dan sinetron itu menampilkan anak yang seumuran anaknya Ibu Deti ini pacaran gitu. Apa yang akan Anda Ibu Deti lakukan kepada anak Ibu Deti ini? Pertama tadi matiin TV kan. Kalau misalnya si anak saya lah nantinya gitu kan. Anak saya nanti nonton lewat handphone gitu kan. Mungkin saya juga ikut berada di sampingnya dia gitu. Berarti kalau nggak handphonenya sembunyiin aja gitu ya. Jadi ingat TV dimatikan. Sesimpel itu. Tapi ya anak-anak sekarang itu jarang nonton TV, dan kalaupun dihentikan lewat TV itu nggak akan ada jaminan dia bakal berhenti untuk belajar tentang itu tuh di pergaulannya. Ya tau lah, anak-anak sekarang tuh malah lebih terbuka sama temannya daripada sama orang tuanya. Nah itu peran penting dari orang tua. Gimana caranya membuat anak kita itu bisa nyaman daripada teman kita. Kita tetap ketika mereka berbicara kita harus tetap mendengarkan gitu. Akhlak dijaga. Ya oke. Back to topic tentang sex education. Masalahnya ya, dari tadi tuh kita bicarakan tentang sex education itu harus diajarkan di keluarga, orang tua. Padahal sex education itu bisa diajarkan di sekolah. Kalau di luar negeri sendiri ya kayak Jepang, Korea, Amerika apalagi, itu sex education itu udah banyak. Itu diajarin fungsi alat reproduksinya, cara menggunakan alat kontrasepsi dan lain-lain. Cuman di merekanya yang boleh, tapi di kitanya yang terlalu tabu mungkin. Iya, kita terlalu tabu. Soalnya ada beberapa nilai yang kita takutkan akan menyimpang dari hal yang tersebut yang kita akan sampaikan. Menurut saya sex education itu bisa ada di sekolah, cuman mungkin kontennya isi pelajarannya itu mungkin yang nggak seperti yang di luar negeri. Yang jadi masalah adalah kan sex education emang ada sih di pendidikan maksudnya, tapi kita akan rasain ketika SMA, SMP, SD nih penting nggak buat mereka? Perlu kan ya? Kalau kamu bilang tidak penting, itu ya penting. Karena sekarang gimana ya, kejahatan seksual itu banyak deh. Bukan hanya kejahatan seksual ya. Anda pasti pernah mendengarkan video SMPA, siswa SMPA membuat video
pembelajaran tentang edukasi ini perlu buat menyisipkan nilai-nilai agama di sana gitu. Iya betul. Jadi ibaratnya seks edukasi ini ada di suatu tengah-tengah di antara suatu hal yang berbentuk alamiah ya. Ya, alamiah. Ibarat alamiah banget tuh. Dari tadi kita ngomongin seks edukasi yang kita tangkap itu seks edukasi itu bisa diajarkan dengan 3 cara. Orang tua, pendidikan formal dalam formal arti ya. sekolah ya, sama disisipkan nilai-nilai agama yang itu kalau 3-tiganya ini bisa dijalankan akan sangat bagus gitu. Sebenarnya bukan cuma nilai agama saja sih, tapi nilai sosial, nilai moral dan nilai-nilai yang lain. Pokoknya nilai-nilai kemasyarakatan lah ya. Jadi semua nilai itu enggak atau semua aspek itu enggak boleh ada yang kurang ya. Nggak boleh ada yang kurang. Nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh ada yang dikurangi atau yang dilebih-lebihkan ya. Nah, Pedang bermata dua sih, pedang bermata dua. Kalau alat kontrasepsi tidak dijual bebas, maka akan banyak orang yang hamil di luar nikah. Sebaliknya, kalau dijual bebas, maka akan banyak orang yang berzina. arti ibaratnya kita melegalkan. Ini namanya perzinahan. Oh, enggak gitu juga sih. Tapi hampir Sebenarnya- seperti hampir make sense sih. Sebenarnya bukan melegalkan perzinahan juga, tapi itu Oh, iya. tadi kalau tidak dijual bebas. Mhm. Ini tuh gimana ya, bakalan banyak yang ini. Toh hari AIDS Pak, di lampu merah orang ngebagiin yang begituan. Ya udah, belanja ke sana buat apa sih paling? Oke, menurut Kak Deti gimana? Kalau saya sih biasa aja ya, soalnya saya nggak terlalu memperhatikan penjualan tanda kutip itu di supermarket. Dulu kan orang yang saya lihat ya, dia belinya di apotek malu-malu. Gitu kan, Iya, malu-malu iya. beli di apotek gitu. Sekarang mah tinggal petenteng. Saya bilang akhlak Akhlak. Jo. Jadi akhlak ya. Akhlak. Ada sanksi sosial yang kita pas kita beli gitu. Iya, sanksi sosial terhadap Iya. diri sendiri ini nggak sebesar dulu gitu loh. Ya emang dulu sebesar apa sih? Ya Pak, Anda ngebayangin aja, Anda harus ke apotek hanya untuk membeli satu benda, dan di dalam pikiran Anda itu ada ribuan pertanyaan dari pelanggan apotek lain, dari si kasir apoteknya, dari apotekernya, Iya. dan lain-lain. Kalau dilihat dari kemudahannya, pasangan yang punya program gitu kan lebih gampang gitu. Gampang, tapi anak-anak yang belum menikah juga lebih gampang gitu. Gampang juga gitu. Ada yang dimudahkan juga, tapi dia dimudahkannya cuman topeng, sebenarnya dia dirugikan gitu. Kesimpulan, saya dulu. Sex education itu Apa? kesimpulannya menurut kalian adalah Jadi kesimpulan saya sama seperti tadi, pembelajaran tentang penyimpangan sosial, tetapi harus diselipkan nilai agama, sosial dan moral. Itu penting. Itu aja sih. Kalau saya akan mengikuti pedang bermata dua. Kadang kalau kita jago menggunakannya itu dia akan bisa membunuh lawan, atau ketika kita salah menggunakan maka kita akan kena sendiri. Zoro. Kalau menurut saya sendiri, sex education itu bagus untuk diajarkan sebenarnya, asal sesuai pengetahuan yang berdasarkan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Kalau saya sih ya yang nggak jauh-jauh ya dari hampir sama teman-teman ini. Sex education itu bisa diajarkan dengan cara yang benar, dan juga bisa menjadi sebuah kesalahan apabila diajarkan dengan cara yang salah atau didapatkan dari sesuatu yang salah, dari nonton video, lihat gambar gitu. Akan lebih baik kalau anak tahu fungsi alat seks itu dari orang tuanya sih, kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya, dan ya nggak mungkin juga dia itu tidak tahu sampai dia menikah, bingung lah dia. Jadi intinya sex education itu penting apabila disampaikan dengan cara yang baik. See you on the next. Don't forget to Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Infinity, kita sudah berada di akhir videonya ya. See you on the next video. Dan kalau ada hal menarik yang menurut kalian ingin kita bahas selanjutnya dengan yang cara seperti ini tadi, komen di bawah. See you on the next
Video. Video. video ya. Subscribe ya, don't forget like, comment, and subscribe.